Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grosshopper kembali Gross TV mengudara. Kita tadi pagi sudah melakukan mengikuti seminar nasional yang diselenggarakan oleh Pemda Kabupaten Bekasi, Ikatan Notaris Indonesia. Dan baru tadi sesi kedua yang membahas tentang beraneka ragam permasalahan-permasalahan dan solusinya dengan narasumber yang sangat-sangat luar biasa, Pak Winanto ya, dan Pak Leo. Dan di hadapan Gross TV kali ini adalah Mbak Paula. Mbak Paula belakangnya jadi Paula Queen Nur Hayati. Handayani, jangan dirubah-rubah ya. Sudah ganti nama. Handayani SHSPN. Kita akan ngobrol-ngobrol nggak terlalu jauh berbeda dengan yang sedang dibahas. Kalau tadi mengikuti seminar nasional dari pagi, ada Pak Kakan, ya kan? Ya. Padahal notaris loh. Kegiatan notaris yang diundang kepala kantor pertanahan. Berarti kan ini ada permasalahan antara pekerjaan notaris yang berhubungan dengan pekerjaan PPAT. Ya. Nah, kalau menurut Mbak Paula, dari kacamata Mbak Paula dan mungkin pengalaman ya, permasalahan apa sih yang kerap kali dihadapi teman-teman atau Mbak Paula sendiri dan teman-teman baik di Kabek khususnya maupun di Jawa Barat umumnya? Permasalahan apa sih yang menyangkut pekerjaan notaris dengan PPAT? Ya, makasih dengan Pak Mahfud ya, ya atas kesempatannya. Jadi kita bicara santai aja ya, kita nggak perlu tegang. Emang bincang santai kok. Ya, sebetulnya dari pengalaman saya sejak buka kantor dari tahun 2003, kalau dipikir-pikir sebetulnya 18 tahun. Ya, 18 tahun. Baru ya? Ya, baru 18 tahun. Cukup kenyang. Baru 18 tahun. Masih banyak yang lebih tua-tua. Ada 20 tahun. Ya. Awal-awal memang ini adalah sepertinya kalau mau maju itu pekerjaan yang sangat mengerikan sebetulnya dari awal. Lalu setelah berjalannya waktu, saya jalani sendiri dan ternyata juga memang benar. Kalau kita nggak hati-hati, maka kita akan terjerumus dalam masalah. Seperti tadi yang di seminar, waktu saya mengikuti ya dengan narasumber yang hebat ya, itu terutama dari yang tadi ditanyakan sama Mas Mahfud kan, kok yang diundang kepala BPN. Padahal kegiatan ini yang kegiatannya kegiatan notaris, itu jangan salah, itu semuanya ada keterkaitan antara pekerjaan PPAT dengan pekerjaan notaris sebetulnya. Contoh, pada saat kita mau transaksi jual beli, kalau itu belum sempurna, belum bisa bayar pajaknya, belum lunas, maka semuanya diikat dengan akta notaris. Atau untuk tanah-tanah yang dibebaskan, misalnya tanah. Ya pembebasan tanah, gitu. Itu aktanya yang dipakai adalah akta notaris juga, seperti bukan pelepasan hak. Ya. Dan tidak dipungkiri itu sangat-sangat syarat dengan masalah kalau kita nggak berhati-hati. Ya, dari kaitan dengan subjeknya, objeknya itu harus jelas. Kita ini terbiasa dengan hukum formil. Jadi kita lihat KTP, contoh KTP kakak suami istri, lalu kita lihat bahwa di sertifikat misal ya dari lahir tahun 2006. Lalu mereka menikah di tahun 2003. Kalau dilihat kasat mata, itu bukan harta gonogini. Karena baru 3 tahun. Karena mereka perolehannya itu adalah sebelum perkawinan. Jadi sertifikat sertifikat lahir 2003, menikahnya di 2006. Berarti bawaan salah satu. Entah suaminya, entah istrinya. Kalau kita nggak teliti, kita langsung akadkan tanpa persetujuan siapapun. Masalah. Kita lihat di surat nikahnya. Nah, itulah yang kita harus teliti di situ. Statusnya dia apa di dalam surat nikah itu? Jandakah, dudakah dari pemilik sertifikat itu sendiri? Kita tarik ke belakang. Jadi itu yang sebetulnya dituntut oleh kita dan itu nggak mudah. Kadang-kadang semua para pihak ya yang hadir atau yang berhubungan dengan notaris itu belum tentu mau memberikan dokumen mereka. Sulit. Itu yang kita harus berani. Itu yang kita harus tahan. Nah, kalau yang dihadapin oleh teman-teman apa? Apakah berani mereka untuk
menanyakan. Ya kadang-kadang begini, misalnya itu urusannya dengan bank, dengan rekanan misalnya, dengan rekanan. Ini masalahnya adalah bisa jadi karena persaingan, bisa jadi karena kita yang ingin membantu, kadang-kadang karena rasa ingin membantu. Karena kenal Sehingga kita kadang-kadang ya sudah deh, banknya sudah mau kejar target. Kalau ini nggak diakatin sekarang, repot nih, sehingga diabaikan hal-hal yang semacam itu. Nah, itulah yang kadang-kadang akhirnya menjerumuskan kita. Ternyata setelah kita akatkan, muncullah pihak lain yang menyatakan ikut memiliki aset tersebut, objek tersebut, misal anaknya dari hasil perkawinan dia yang pertama. Kita tidak tahu rentan waktu di 2003 sampai 2006. Punya anak berapa? Iya, apakah meninggal, apakah dia dudanya, misalnya nih yang punya adalah laki-laki, suami. Dudanya duda apa? Duda mati, duda cerai. Kalau duda mati, matinya kapan? Kalau matinya masih di tahun 2003, berarti itu kan masih ada hubungan gonogini karena diperoleh tahun 2003. Nah, seperti itu. Jadi itulah yang dibutuhkan, keberanian sebetulnya dari notaris PPAT untuk bertahan. Nah, kalau yang Mbak Paula suka lihat, buat teman-teman di Kabupaten Bekasi ya khususnya, atau di Jawa Barat, hal itu sering nggak terjadi? Banyak sekali di Kabupaten Bekasi itu, karena kita kan bukan di kota besar, kabupaten, dan notabene kita di situ banyak desa-desa. Bukan kelurahan. Kelurahan paling cuma 3 di Kabupaten Bekasi. Desa itu kepala desanya dipilih oleh masyarakat setempat yang kita tidak tahu pendidikannya. Lalu orang-orang yang misalnya sekretaris desanya atau mungkin pembantu-pembantu yang ada di dalam kantor desa itu, kita juga tidak tahu kapasitasnya mereka. Jangankan mereka, kita sendiri aja baru lulus S1 aja mungkin belum mateng ya kan. Ketika kita sudah jadi notaris, kita baru tahu detailnya seperti apa. Sehingga ya saya juga tidak memungkiri, ya artinya sangat memaklumi lah ketika data administrasi yang ada di Kabupaten Bekasi khususnya ya, saya bicara Kabupaten Bekasi, berantakan. Antara KTP, KK, surat nikah itu bisa belang-belang. Dan itu sering saya temui. Di mana? Tinggalnya di mana? Datanya. Nikahnya di mana? Datanya, terutama tanggal lahir. Di KTP lahirnya tahun 73, di KK lahirnya bisa jadi tahun 70. Loh, kok? Di surat nikah beda lagi. Namanya juga begitu. Namanya yang satunya misalnya pakai belakang, nama belakang, nanti di surat nikah nggak ada nama belakang. Bahkan di KTP ada yang pakai nama panggilan. Padahal namanya bukan itu. KTP pakai nama panggilan? Ya, saya pernah menemukan waktu itu. Bukannya nggak boleh di kelurahan pakai nama panggilan? Ya, itulah yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Jadi kita ini sebetulnya notaris PPAT dituntut satu ketelitian. Ya, walaupun kita memang data formil yang paling utama, tapi paling tidak minimal material asal muasal, ya kan? Kita wajib tanyakan kepada mereka. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Banyak itu? Banyak sekali. Kita juga serba salah. Kita kan nggak bisa langsung menjas mereka. Iyalah. Ibu bohong, bapak bohong. Nggak mungkin juga. Ya, bisa jadi mereka memang benar. Mereka tidak tahu. Karena ketidakpahaman. Karena ketidakpahaman mereka. Itulah yang kita seringkali merasa kesulitan dalam melaksanakan tugas dan jabatan Ini kita. menarik. Itu baru di kabupaten ya? Baru di kabupaten. Apalagi se-Jawa Barat. Apalagi se-Jawa Barat, apalagi di daerah yang sangat terpencil, yang notabene mungkin masyarakatnya jangankan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, iya, bahasa Sunda, iya, mereka Jawa. mereka kadang-kadang tidak tahu bahasa kita, bahasa Indonesia, mereka hanya tahu bahasanya mereka. Nah, kalau gini, kalau Mbak Paula kan berorganisasi, Iya. masuk ke organisasi kan bukan karena ya memang dipaksa. Jujur aja dipaksa kan, UJN pasal 1, satu-satunya wadah, nggak ada lagi tempat bernaung. Ya itu sedikit pemaksaan sebetulnya, bukan pemaksaan sih. Ya sebenarnya harus ke situ gitu ada ya. positifnya dan negatifnya. Kita nggak bicara negatifnya. Iya. Positifnya berarti kan tidak terlalu banyak organisasi yang menaungi. Betul, tidak banyak pilihan. Nggak ada pilihan. Termasuk IPAT juga sama. Iya. Sudah muncul kan? Iya. Hanya satu-satunya IPAT yang diakui oleh kementerian dan sebagainya itu di PP berapa tuh yang terakhir lah aku lupa. Iya. Nah, dengan masuknya Mbak di INI, di IPAT,
pasti punya harapan. Pasti. Ya kan nggak mungkin sekedar Pasti. udah deh jadi anggota aja. Pasti. Ya kan, ya udah deh bayar bulanannya aja. Tapi kan organisasi, kalau kita bicara organisasi, ya jurnalis juga ada organisasi. Iya. Pasti bicara hak dan kewajiban. Betul. Kan gitu. Betul. Nah, kalau dari ngelihat permasalahan-permasalahan ini, Ya. bagaimana sikap dari ya haknya Mbak terhadap organisasi seperti apa, kewajibannya organisasi seperti apa sih dari kacamata Mbak? Ya. Dengan melihat permasalahan ini loh. Oke. Nah, kalau kita bicara sebuah organisasi, Tempat bernaung lah ya. tempat bernaung, namanya juga tempat bernaung. Itu adalah suatu tempat atau wadah yang tujuannya pasti mulia. Orang-orang yang duduk di situ tentunya dituntut untuk melaksanakan amanah. Karena di dalam organisasi pastinya ada anggota. Tanpa anggota nggak ada pengurus. Tanpa pengurus, anggota juga tidak bisa berkiprah atau tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajiban mereka dengan tenang. Seperti itu. Jadi tentunya saya pasti punya harapan terhadap organisasi. Ya, kalau saya berpikir begini, sebuah organisasi itu adalah nama besar. Adalah cerminan dari siapa kita sebetulnya. Organisasi IPAT, siapa PPAT itu sebenarnya? Itu sebetulnya ada dalam warnanya IPAT itu sendiri. Ketika IPAT yang terlihat di muka umum misalnya ya, yang terjadi ada perselisihan, ada konflik, nggak bagus banget. Ya kan, nggak bagus banget Padahal sebetulnya. dalam satu rumah. Karena kita dalam satu rumah nggak kelihatan kompaknya. Tapi yang saya harapkan di sini adalah kekompakan tentunya. Itu yang pertama. Oke, ini ada gangguan sedikit. Ya, jadi kekompakan yang yang utama. Beda dengan pandemi. Kalau ada pepatah dulu, bersatu kita runtuh, bercerai. Kawin lagi. Bersatu kita tunggu, bercerai kita runtuh. Beda sama pandemi ya. Kalau pandemi bersatu kita sakit. Bercerai kita sehat. Nah, Benar. tapi di sini kita pakai asumsi itu di dalam satu organisasi. Ketika kita kompak, apapun bisa kita lalui. Serangan dari luar pasti bisa kita lalui. Ya kan, saya ambil contoh dari organisasi lain lah. Saya nggak sebut namanya ya. Ya sebetulnya ada rasa ini juga ya, iri. Kenapa mereka begitu kompak melindungi anggotanya? Kenapa kita tidak bisa seperti itu? Ya kita harus, karena apa? Karena pekerjaan yang kita hadapi sekarang ini sangat-sangat rentan dan sangat-sangat beresiko. Sehingga hadirnya organisasi itu tentunya sangat kita butuhkan. Sebagai anggota kita butuh pengayoman, ya kan, butuh pengurus yang sangat care dengan anggotanya. Kalau kita ada masalah, kita dibantu. Karena kepada siapa lagi, wong kita juga nggak tahu. Ya makanya baru organisasi. Ya itu dia. Tapi kita juga sebagai anggota, ini tadi yang kita bicara hak dan kewajiban. Ya, kita juga wajib menjaga nama organisasi itu menjadi organisasi yang memang bermartabat. Karena tanpa anggota yang juga menjaga nama organisasi, ya Bu Yari juga jadi saling simbiosis mutualisme sih sebetulnya seperti itu. Saling berkontribusi itu. Tapi ya. Berarti kan dalam artian gini, kalau melihat permasalahan yang tadi dengan adanya perbedaan data, ini kan berarti bukan konsultasi, pemahaman hukum, pemahaman status dari masyarakat itu belum. Iya. Apakah itu menjadi sebuah kewajiban dari PPAT atau pastinya? Kita sebagai PPAT wajib dong memberikan pencerahan kepada masyarakat. Jangan juga takut akan hal itu. Misal ada data berbeda dan sebagainya. Kita wajib memberitahukan, mencerahkan kepada masyarakat. Ibu, Bapak, datanya harus begini, datanya harus begini. Tolong diperbaiki. Jangan ragu untuk melaksanakan itu, melakukan itu. Gitu kan? Jadi kita juga corong dari pemerintah supaya masyarakat kita tertib hukum, supaya pemerintah kita melek hukum. Jangan malah dibikin bodoh, ya kan? Jangan malah diikutin apa kata mereka, tidak. Justru mereka harus diluruskan. Tapi kan itu juga harus masuk peran dari organisasi. Sangat. Contoh, misal begini. Saya punya pengalaman, ya. Kebetulan saya juga duduk sebagai pengurus dalam hal ini ya. Ya, jadi pengalaman sedikit lah. Pengurus ece-ece. Bukan pengurus yang wahid, pengurus ece. Calon ketua Pengda. Enggak kali. Nah, jadi kita harus aktif
mengkomunikasikan apa permasalahan kita kepada institusi terkait. Harus, jangan cuma diem aja. Berarti harus ada harmonisasi. Harus ada harmonisasi. Komunikasi dengan stakeholder. Betul Dan sekali. instansi-instansi terkait. Betul sekali. Misalnya kalau kayak misalnya kasus kependudukan kita ini kan yang paling rumit sebetulnya adalah kasus kependudukan kita, ya kan, administrasi kependudukan kita. Saya berpikir kita ini notaris bekerjanya kan administratif Berarti sekali. capil dong maksudnya. Iya, artinya kalau data kependudukan kita sudah bagus, itu kan berarti kan semuanya sebetulnya nggak ada masalah. Kita bisa ngecek dari situ. Ada tugas sebetulnya ini, harapan saya Organisasi juga. ya, buat organisasi. Kita ini kan nggak bisa yang namanya tahu persis betul nggak sih data itu, asli nggak sih data itu. Bagaimana kita tahu kalau kita nggak punya akses? Berarti memang organisasi harus berhubungan Iya, dengan capil. betul. Tujuannya apa? Biar tahu data kependudukan yang ada di wilayah Betul, Kabupaten jadi Bekasi. saling bersinergi ya antara institusi terkait dengan wadah kita, dengan organisasi kita, supaya apa? Supaya pekerjaan kita pun juga tidak ada halangan, tidak ada hambatan gitu kan. Jadi kita semua bekerja sesuai dengan rule-nya. Betul setuju. Iya, Berarti jadi bukan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan oh iya kali, benar kali, oh ya sudah, berarti memang benar. Tapi kan kita kan nggak punya keyakinan. dan nggak bisa nggak kalau pribadi datang ke Dukcapil nanya. Sulit. Sekarang, misalnya saya sebagai notaris, saya membawa data klien saya. Kalau tidak ada juklaknya, lalu saya apa haknya membawa data Oh, iya, saya boleh untuk ya? saya tanyakan kepada Boleh Dukcapil, ya? Pak tolong rubah data ini misalnya. Ini salah. Ini salah, Masa ya beda kan? KTP dengan kakak? Betul, Pak. Ini bener nggak? Siapa saya? Iya. Kalau tidak ada juklaknya, kalau tidak ada penyambung, bahasa gampangnya. Nah, berarti penyambungnya adalah organisasi. Betul. Jadi yang bisa mengupayakan itu adalah organisasi dari tingkat yang rendah sampai ke tingkat yang tinggi. Berarti Kalau dari Pengda, Pengwil, betul. atau PP. Ya, kalau Pengda kan hubungannya dengan dinas Ya, ya. Jadi dinas kalau yang Pengda. bisa diselesaikan dengan dinas itu Pengda. Tapi kalau kita bicara dengan aturan yang sifatnya sudah PP, permen, apalagi undang-undang, Itu PP itu lah. sudah pusat yang harus bicara. Mau Dan itu notaris, harus mau PPAT, PP. sama. Di Kanwil beda lagi. Ya, dan yang membawa suara itu siapa? Pengda. Anggota mengeluarkan aspirasi kepada Pengda, Pengda mengeluarkan aspirasi kepada tingkat yang di atasnya, Pengwil, Pengwil membawa aspirasi kepada pusat. Itulah harapan kita gitu kan. Selama 18 tahun itu sudah terjadi belum sih? Gimana? Hal itu sempat 18 tahun tadi. Oh, melihat ini apakah tetap sama kondisinya sampai saat ini yang Mbak Paula alami? Ya, ada yang namanya lex specialis derogat lex generalis. Iya. Ya kan, artinya undang-undang Tidak boleh. menyatakan, ada yang menyatakan berbeda, mana yang lebih baru, itu yang, atau lebih khusus, itu yang diberlakukan. Jujur sampai saat ini saya masih memberlakukan usia 18 itu bisa. Apalagi tadi dalam materi seminar oleh Pak Winanto itu sudah dinyatakan bahwa itu sudah 4 aturan yang mengatur bahwa 18 tahun itu boleh. Masa sebuah aturan, sebuah undang-undang dikalahkan oleh sebuah kebijakan? Permen. Kebijakan. Jangankan permen, kebijakan. Kebijakan itu harusnya tingkatnya paling lower kan, paling bawah. Iyalah. Jangan sampai kebijakan itu bisa mengalahkan undang-undang. Hebat berarti kebijakannya. Dan itu ya maaf saja sering terjadi di dalam Berarti dalam artian gini, kalau ini kan yang Mbak Paula alami nih 18 tahun perjalanan dengan teman-teman. 18 tahun perjalanan atau 18 tahun orang? 18 tahun jadi notaris PPAT. Oh, emang 18 tahun nih saya ya? Loh, kan tadi Oh, ya udah 18 tahun ya berarti. saya lupa. Sorry. Saya lupa. Gimana? Sorry. Nah, jadi gini, selama 18 tahun ini kan tadi ada pengalaman, oh ternyata KTP dengan kakak berbeda, Iya. nikahnya berbeda lagi, mau Iya. tanggalnya kah, mau tanggal Iya. lahirnya kah, mau namanya kah, Iya. bahkan anehnya lagi KTP pakai nama panggilan. Iya, ada. Nama Seperti saya kakaknya pernah beda. menemukan. Rahmat, KTP Mama. Mamat, betul. Di buku nikahnya jadi Ahmad. Ya Allah, orangnya Ada sama. Orangnya sama. Ini kan berarti dibutuhkan, tadi kan sudah sepakat bahwa ini adalah tugasnya organisasi menyambung
hubungan stakeholder. Kenapa? Betul. Hal-hal kayak gini kan bisa diatasi. Betul. Dalam artian ketika terjadi kesalahan di masyarakat, Iya. ada pencerahan dari notaris atau PPAT, Iya, ada jalan untuk menyelesaikan. seharusnya. Kan seperti itu, karena ada jembatannya. Betul. Organisasi sebagai penjembatan itu kan tadi kan begitu. Nah, berarti yang diharapkan Mbak Ola ke depan dengan 18 tahun perjalanan sebagai notaris Iya. PPAT, organisasi seperti apa sih yang ke depannya yang diharapkan? Organisasi yang berani menyatakan sikap. Dalam hal? Itu yang saya harapkan. Bukan hanya organisasi sekedar simbol. Bukan hanya ketua atau pimpinan yang hanya mencari prestis. Saya tidak mau itu. Kalau saya sebagai bicara di sini sebagai anggota, Iya. saya ingin seorang pemimpin yang betul-betul membawa aspirasi seluruh anggota, lalu membawa profesi kita menjadi profesi yang lebih baik ke depan, yang lebih bisa bersinergi, yang tidak selalu manut. Diatur seperti ini manut, diatur seperti ini manut, padahal itu bertentangan. Memberatkan pekerjaan misalnya, bukan hanya memberatkan pekerjaan, bertentangan sebetulnya gitu. Tadi kan Pak Win juga ngomong kan, Betul. keluar undang-undang tapi bertentangan dengan UU-JN. Betul. Akibatnya ya balik lagi ke UU-JN. Ya, contoh dengan yang baru saja muncul peraturannya Kan gitu gitu, kan. peraturan baru ternyata bertentangan dengan Ya, UU-JN. dan kita harus berani, harus lantang bicara bahwa tidak bisa. Bahkan pada saat proses pembuatan undang-undang, proses pembentukan atau penggodokan, ya coba tolong perjuangkan bahwa kita dilibatkan supaya jangan terjadi salah persepsi, antara apa yang kita jalankan di dalam praktek dengan apa yang akan diundangkan atau diberlakukan. Job desk pekerjaan disesuaikan, undang-undang ini harus menyesuaikan. Ya bukan menyesuaikan sih. Jadi artinya kalau kita kan permasalahan kita ini kan akan muncul, akan menjadi terdengar. Saya nggak tahu didengar ya, terdengar lah paling tidak. Dan jadi tahu nih, di lapangan seperti ini toh, ya kan banyak toh ternyata permasalahannya dalam praktek. Tidak semudah aturan itu diberlakukan A ya A. Tidak kan, kita ini kalau kita berhubungan dengan perekonomian. Ketika mau peraturan dikawal lah. Dalam artian ini memberatkan atau bertentangan tidak? Kalau bertentangan ambil sikap, harus berani. Ini nggak sesuai dengan undang-undang yang sudah ada, gini dan sebagainya gitu. Iya, itu bicara kalau masalah peraturan ya. Berani ambil sikap. Lalu bicara masalah anggota yang terkena masalah misalnya. Ya kalau saya lihat di media sosial belakangan ini ya banyak juga sih yang sudah menyatakan sikap dari Pengda A, Pengda B misalnya ya. Itu saya acung jempol lah. Tapi akan lebih indah lagi apabila kita bicara berdasarkan suatu aturan yang ada, berdasarkan suatu frame dari apa yang kita kerjakan itu, dasarnya adalah apa misalnya. Lalu kita juga dorong kepada masyarakat bahwa tidak bisa melihat permasalahan itu hanya dari satu sisi. Setuju. Tapi tolong dilihat dari sisi yang lainnya, dari dua sisi. Nah, berdirinya organisasi kan nggak mungkin tidak ada aturan. Ya. Ada namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik itu kan yang mengatur rule-nya. Betul. Mau organisasi apapun. Benar. Ditambah lagi pekerjaan. Iya. Pekerjaan ada undangnya, Iya. Ada undang-undangnya, ada peraturan Betul. pemerintahnya, Iya. dan turunannya dan sebagainya. Iya. Nah, untuk mewujudkan itu kan nggak semudah balikin tangan, Mbak. Ya kan gitu. Dalam artian banyak peraturan ini untuk mewujudkan menjalankan ini sesuai dengan aturan kan tidak mau semudah balikan tangan. Memimpin jumlah anggota yang saat ini mau IPAT ini aja sudah 20 ribuan. Iya. IPAT apalagi sudah di angka 21 sampai 22 ribu. Iya. Nah, sosok seperti apa yang Mbak harapkan ke depan? Sosok yang tegas. Oke. Sosok yang tegas. Tegas doang. Tegas, tidak peduli dengan apa kata orang, tapi punya prinsip. Ya, kalau memang aturannya seperti ini ya seperti ini. Jangan dilanggar. Karena gini, kita sarjana hukum, PPAT, lahir dari sarjana hukum. Bayangkan sarjana hukum itu kan S2 lagi. Gembongnya orang hukum, ibaratnya seperti itu. S2 hukum S2 lagi, ya kan? Artinya kita jadi contoh, barometer. Kenapa kita yang sarjana hukum kita
kita nggak taat terhadap apa yang kita buat sendiri. Yang buat siapa, yang melanggar siapa, sendiri. Kan ada masyarakat bilang aturan kan dibuat untuk dilanggar. Ya itulah yang nggak boleh diikutin ya kan. Contoh ini sebetulnya organisasi ini adalah contoh kecil sebetulnya. Dari kan kita ini kan bekerja sesuai dengan aturan hukum di skup yang besar. Skup kecilnya apa? Organisasi. Kalau kita sendiri sudah bisa mengikuti aturan, rule, berarti kan kita memang sudah taat hukum. Hukum kita sendiri, hukum yang kita buat sendiri. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu adalah hukum buat anggota, buat kita sendiri. Kita ciptakan, ya kita taati, jangan ya kita langgar. Kita bikin, tapi kita cari salahnya. Nah itu yang nggak benar gitu. Nah makanya saya bilang itu cerminan. Jadi wadah itu adalah cerminan, ya kan? Ya seperti gimana ya analoginya ya? Ibarat wadah itu seperti ini air ya. Kemanapun wadahnya itu airnya mengikuti, air akan membentuk. Aqua. Iya. Kalau bentuknya belok. Iya, belok-belok atau maka apa bentuknya gitu. akan seperti Makanya itu. tergantung dari pemimpinnya. Ya kan ya kita kan anggota kan kadang-kadang ya mohon maaf, kadang-kadang kita sudah disibukkan misalnya dengan pekerjaan. Tapi kalau orang sudah dipilih menjadi pemimpin, ketua, dia betul-betul sudah harus pure. Itu bicara amanah dong berarti. Iyalah, amanah. Itu yang paling penting. Makanya saya bilang tadi, bukan hanya sekedar prestis, tapi itu adalah amanah. Bebannya tuh berat di pundak. Berarti beban 20.000 orang. 20.000 itu ada di pundak. 21.000 Ya, orang. ada di pundak. Dan itu tidak gampang. Siap jadi pemimpin berarti sudah siap untuk mengelola. Bukan Semuanya- hanya siap semuanya untuk jadi ketua, tapi siap untuk mengelola. Mengelola organisasi. Betul. Tapi tetap sesuai dengan rule-nya. Sesuai dengan peraturan rule-nya, Ada sesuai dengan anggaran dasar. anggaran dasarnya, anggaran rumah tangganya. Jangan kita langgar sendiri. Gitu. Nah, terakhir. Oke. Ini kan ramai nih permasalahan-permasalahan yang muncul di anggota ya. Ya bahkan ya banyak isu si A buang begini dimakan mentah-mentah. Ditelan mentah-mentah lah. Oh. Nggak ada check and recheck, nggak ada cross check. Oke. Oke, ditelan akhirnya yang ya mungkin dia tidak paham ikut-ikutan Ikut-ikutan. berbicara bla 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 bla, akibatnya ya ini maaf koreksi kalau salah, sehingga terjadi kotak-kotak, Ya. terjadi pengkotakan di anggota begini dan akan coba Iya. Mbak Paula, sosok pimpinan yang mendatang atau pimpinan saat ini atau dan next-nya siapapun Ya. pimpinannya ke depan ini bisa nggak untuk menjalankan kotak-kotak ini, dan kalau memang bisa seperti apa contohnya? Ya, kalau untuk calon pemimpin yang sekarang ini Umum. apa umum saja? Oke. Artinya dia harus bottom up, Button up, oke. ya. Jadi dia harus mengenal anggotanya. Button down juga. Ya, apa istilahnya? Jadi dari ya, artinya dia juga harus care dengan paling bawah. Harus mengenal siapa anggotanya. Kalau misalnya urusannya Pemda, berarti ya mengenal anggotanya. Tapi kalau udah Pengwil, udah wilayah, itu artinya bukan hanya anggota di wilayahnya, bukan hanya di daerahnya ya, tapi sudah daerah satu wilayah kerjanya wilayah udah. Jawa Tapi sudah Barat. provinsi. Harus care, harus punya waktu. Nggak boleh bilang nggak ada waktu, ya kan? Itu harus. Jadi kalau misalnya yang kayak misalnya Mas Mahfud bilang, bagaimana ini bisa nggak? Ya harus bisa. Nggak ada bilang tidak. Makanya Karena itulah tadi, karena sudah diberikan amanah. ya pilihlah orang yang betul-betul general, ya. Dia mau apa, baik itu yang anggota baru maupun yang senior bisa merangkul semua. Apapun ya di sini, baik yang beragama apapun, dia harus bisa merangkul semua. Suku apapun dia harus bisa merangkul semua. Nggak ada lagi dibeda-beda. Nggak ada perbedaan. Itu harapan saya. Ketika orang di daerah, misalnya daerah Jawa Barat misalnya, Ya, paling ujung misalnya Cilacap, ya, ya Kita harus mau, datang ke Cilacap. harus mau ke sana, harus mau. Karena pengabdian ya. Karena pengabdian. Iya benar. Dan saya bilang tadi sekali, pokoknya kembali lagi ke situ, bukan hanya sekedar prestis, bukan hanya sekedar nama, bukan hanya mengabdi bukan dilayani, tapi betul melayani. semua pelayanan harus melayani. Ketika anggota membutuhkan, ya hadir. Betul. Tapi Ya. kalau nggak bisa hadir,
Ya, namanya seorang ya kan, kita bicara seorang, misalnya kita bicara seorang ketua, dia kan satu juga punya kesibukan pastinya. Pasti. Ya kan, dan satu nggak mungkin dibagi-bagi, satu bisa hadir ke sini Ya. juga tidak, tapi tentunya harus punya manajemen yang bagus. Pilihlah bukan bawahan ya, artinya jajaran kepengurusan yang bisa bersinergi, ya kan, yang bisa akhirnya terjangkau nih, kan dia tidak bekerja sendiri. Oh, kalau dia berhalangan bisa mengutus. Betul, artinya jadinya satu lagi nih, seorang pemimpin dia harus bisa mengorganisir jajaran supaya apa? Supaya rodanya jalan. Iya, rodanya berputar. Ya, kalau one man show kan juga nggak mungkin. Ya iyalah. Ya kan? Orang capek kali, satu ya kan? pengda aja pusing. Lah, apalagi satu wilayah, ya kan, nggak Wilayah. bisa. Dia harus memilih satu jajaran yang betul-betul kompeten dan dia harus sanggup memimpin itu. Berarti bersedia turun, belusukan lah ya kasar. Belusuan Kalau dia bila tidak perlu. sanggup bisa mengutus mungkin bidang Iya. organisasi, bidang lain. Iya, dan betul. Kan sebagainya. sudah ada bidang-bidangnya, ya kan? Itu. Jadi istilahnya kemampuan dia untuk memimpin, untuk mengkoordinir itu juga salah satu syarat. Ya kan, jadi bukan hanya pinter senyum gitu kan, tapi kalau dia nggak pinter memimpin juga percuma. Pintar senyum. Emang ada yang pintar senyum? Misalnya, ya kan, bodoh. Keganggu ini pemikiran. Pintar senyum. Lagi mikir, pintar senyum memang jadi. Saya Ya. senyum-senyum mulu nggak jadi. Iya, itu maksudnya saya malah begitu, bukan hanya sekedar pintar senyum. Ya, itu gampangannya dari sisi saya ya. Jadi ke depannya terakhir ya closing statementnya, jadi dari kesimpulan yang bisa kita petik nih, Iya. ya minimal ada informasi buat teman-teman, Iya. minimal buat teman-teman di Kabek, Iya. maksimalnya umumnya untuk teman-teman di Jawa Barat lah. Iya. Kalau se-Indonesia bisa juga sih. Bisa Gimana? juga, ya, Gimana? siapa tahu, ya Siapa kan. tahu, monggo. Ya, kesimpulannya ini kita bicara seorang pemimpin ya. Aha. Ya, satu tentunya dia yang amanah, yang mampu merangkul dari segala golongan, ya kan. Yang dia mampu menjadi seorang pemimpin, seorang yang leadership bagi jajarannya, ya. Dan dia mau terjun tanpa tebang pilih. Itu sudah tuntutan. Ingat, itu sudah tuntutan. Nggak ada lagi, gue kan sibuk, gue kan nggak ada lagi seperti Oh, berarti itu. nggak ada like and dislike ya? Ya, Nggak bisa berkata like and dislike. oh tidak bisa, tidak ada like and dislike. Ketika sudah jadi pemimpin, walaupun dia tidak dipilih oleh si X, tapi ketika si X ini bermasalah, ya dia harus siap membantu. Jangan, dia nggak milih saya nggak mau milih dia. Oh tidak, dia tetap harus amanah untuk seluruh anggota, siapapun, dari Karena golongan apapun. Ketika seseorang jadi pimpinan, dia pimpinan semua. Dia ketua Pimpinan semua. Dia menjadi ketua Pengda, dia ketua Pengda Ya, Kabupaten Bekasi. betul. Dia jadi Wilayah ketua ya sewilayah Jawa Barat. Dia se-Jawa Barat. Iya. Tidak bukan hanya se-Bandung, Iya. tidak hanya se-Bekasi. Iya, semua aspirasi dari anggota siapapun itu wajib didengar, seberapapun itu istilahnya kalau memang remeh-temeh ya tetap wajib didengar, kan bisa disaring. Iya, Ya kan, bukan berarti dia misalnya hanya ini tapi tidak didengar. Oh Berarti tidak. tidak bisa menganggap ini nggak ada mutinya, tapi harus tetap Ya, diterima. itu namanya menghargai. Terakhir manajerial. Ini terakhir melulu dari tadi ya. Berarti selain tadi kan bukan terakhir itunya, kan tadi kan amanah, Amanah, bla bla bla. iya. Berarti harus bisa memanajerial Betul. juga. Betul. Memanajerial. Memanage. Memanage jajarannya. Ya itu yang paling penting. Menarik. Kalau enggak nanti nggak jalan. Ya kan? Sebenarnya menarik nih, karena ngobrol server sebelumnya masih banyak nih, asik juga nih ngobrol dengan Bapak Ula. Bilangnya di awal, nanti gue ngomong apa, saya ngomong apa, wawancara tentang Bukan rahasia. apa. Biarin aja, se-Indonesia ini yang nonton. Bisa. Sebelum menarik. Sebelum Gros TV masih pengen banyak mau ditanya ini, tapi karena berhubung waktu udah mau menjelang maghrib, Ya. jadi insya Allah ya Mbak Paul ya kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi. Ya. Siap, Mas Gitu. Mahmud. Oke, Gros Saver, sampai jumpa di liputan dan bincang santai Gros TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.